Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala afwihi ba'da qudratihi wa ala ilmihi ba'da hilmihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabih wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizin bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'lutfi wal 'afiyah. Para hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, as'adani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada sore menjelang maghrib ini kita bisa bertemu, berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal 'afiyat, beserta dikelilingi oleh kenikmatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, as'adani wa iyyakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita yang pertama, kitab Risalatul Mu'awanah. Kita telah sampai kepada ucapan Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad dalam kitab ini, yaitu fa'in tashawwaqta ila mazidin fangdur fir risalatil qudusiyyatin lati awradaha fil fasli tsalits minal kitabil madhkuri. 2 minggu yang lalu telah kita uraikan akan sebuah kewajiban kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjaga dan memelihara akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita perbaiki, kita perbagus akidah kita dengan cara menghafal salah satu daripada akidah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam-imam yang terkemuka, yang disepakati kebesaran keagungan mereka dan kekokohan mereka di dalam ilmu agama. Di antara kitab akidah yang selayaknya kita hafal kemudian kita fahami adalah kitab akidah karangan Al-Imam Al-Ghazali yang telah ia sematkan, ia sebutkan di dalam fasal yang pertama dari kitab Qawaidul Aqaid di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan ternyata kitab itu lumayan sedikit banyak, jadi tidak saya fotokopi. Insyaallah nanti kitab pelajari saya ya. Jadi kitabnya segede gini, ternyata tidak layak difotokopi, ya nanti kita pelajari saja setelah beberapa saat atau setelah beberapa waktu ke depan. Pada saat kita telah menghatamkan salah satu daripada kitab ini, kita akan mengkaji kitab Tauhid, yaitu karangan Imam Al-Ghazali, sebagai kitab permulaan yang selayaknya kita hafal, kemudian kita fahami dan kita yakini. Nah, di situ dikatakan fa in tashawwaqta ila mazidin, maka apabila kamu ingin mendapatkan tambahan, apabila kamu ingin mendapatkan tambahan daripada kitab Qawaidul Aqaid yang disebutkan di awal, fangzur, maka lihatlah fir risalatil qudusiyyati, kitab Risalatul Qudusiyah, allati awradaha, yang telah disematkan oleh Imam Ghazali fil fasli tsalisi, di dalam pasal yang ketiga, minal kitabil madhkuri, dari kitab yang telah disebutkan. Jadi kitab yang saya bawa ini kitab Qawaidul Aqaid, yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam fasal. Fasal yang pertama adalah syarah daripada 2 kalimat syahadat. Kemudian yang berikutnya adalah Risalatul Qudusiyah, dan di sini ada 2 pasal yang lain lagi. Jadi dalam kitab yang kecil ini terdapat 4 pasal yang oleh Habib Abdullah bin Alawi Haddad
Beliau anjurkan agar kita menghafalnya adalah pasal yang pertama dari kitab ini, yaitu tentang syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan syarah 2 kalimat syahadat. Dan nanti insya Allah kita pelajari ya, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita niatkan untuk kita habiskan umur tersebut di dalam menggali, mempelajari ilmu Allah dan mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wala tatawazzal, dan janganlah kamu masuk terlalu dalam fi ilmil kalami, di dalam ilmu kalam. Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu tauhid. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tauhid, cukup yang zahir-zahir saja, yang mudah-mudah saja, ya, tidak perlu kita masuk terlalu dalam, ya, di dalam membaca atau mempelajari ilmu tauhid atau ilmu kalam. Hukum yang seperti ini adalah berlaku bagi umumnya manusia. Lain halnya orang yang memiliki qarihah, orang yang memiliki kecerdasan, memiliki wawasan, dasar ilmu agama yang mumpuni, ilmu alat yang mencukupi, maka tidak ada soal baginya untuk memasuki ilmu tauhid, untuk mempelajari ilmu tauhid secara mendetail, secara terperinci, secara dalam. Ya, adapun bagi umumnya manusia, umat Nabi Muhammad SAW itu tidak dianjurkan masuk terlalu dalam di dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid. Wala tukfir, dan janganlah kamu memperbanyak minal khawdi fihi, dari memperbincangkan ilmu kalam. Ya, jadi secukupnya saja mempelajari ilmu tauhid atau ilmu kalam. Limujarrodi tolabil haqqi, hanya semata-mata mencari kebenaran, fil ma'rifati, di dalam ma'rifat. Kalau kita ingin mencari kebenaran di dalam ma'rifat, ingin mengenal sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya bukan dengan mempelajari ilmu tauhid secara mendalam. Caranya bukan memperincikan ilmu tauhid secara mendetail, tidak seperti itu. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan yang mumpuni, kemudian tidak memiliki dasar ilmu agama yang cukup, bahkan bekal untuk membaca kitab pun dia kurang, kemudian dia membaca ilmu falsafat, dia baca ilmu kalam, dia baca ilmu tauhid, ya setiap hari, bahkan karangan-karangan Imam Ibnu Arabi dia baca, karangan ulama-ulama tasawuf yang dalam karangannya itu terdapat sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami, dia baca. Dia karang dia baca juga kitab misalnya Ummul Barohin, ya. Nah ini kalau bagi mereka yang tidak memiliki kecerdasan yang lumayan, tidak memiliki dasar ilmu agama yang mumpuni, maka banyak daripada mereka justru bukan mendapatkan hakikat daripada ma'rifat, bukan mendapatkan kebenaran di dalam ma'rifat, justru dari mereka banyak yang mulhid, banyak yang ujungnya justru malah tidak percaya adanya Tuhan. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, ada sebagian mereka yang justru malah nanti menghalalkan yang haram, ya, kemudian menganggap tidak wajib apa yang sudah menjadi kewajiban. Nah, ini berbahaya sekali. Bahkan sebagian dari mereka ada yang naudzubillah min dzalik menyamakan Allah dengan makhluk, ya, karena terlalu mendalami ilmu tauhid, sedangkan dia tidak cukup perbekalannya untuk mendalami ilmu tauhid. Ya, jadi kalau kita ya sebagai orang awam umumnya umat Nabi Muhammad SAW, ya cukup kita pelajari ya kalau kitab yang populer di negara kita seperti kitab Tijan Ad-Darari, atau misalnya kitab Kifayatul Awam, atau kitab Jauhar Tauhid, ya itu sudah cukup, ya. Atau kitab Fathul Jawad, Syarah Fathul Jawad karangan Syekh Nawawi Tanara, atau ini Syarah 2 Kalimat Syahadat karangan Imam Ghazali yang beliau sematkan di pasal pertama di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Qawaidul Aqaid. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu la tazfaru, tidak akan beruntung bihadal matlubi, dengan
apa yang kamu cari min hadzal ilmi, dari ilmu ini. Jadi kalau kita mencari ma'rifat dengan mendalami ilmu kalam, itu nggak bakal sampai kepada yang kita inginkan. Tidak akan kita mendapatkan apa yang kita cari. Ya. Terus bagaimana kalau kita ingin benar-benar ma'rifat kepada Allah? Ya. Setelah kita pelajari ilmu tauhid, ya, yang zahirnya saja, ya seperti sifat 50, ya. Sifat 50, sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, yang jaiznya 1, yang wajib pada Rasul ada 4, yang mustahilnya 4, yang jaiz 1, jumlah 50. Kita pelajari itu sudah cukup sudah. Ya. Nanti saya punya nazomnya, nazom sifat 50, ya, nanti saya fotokopi lupa di bawah tadi, ya. Wujud, kidam, bako sampai mutakaliman, sampai adam, hudus, fana dan seterusnya, ya. Jadi sifat 50 sudah tersusun dalam bentuk syair atau nazom. Nanti kita baca setiap sebelum mengaji, agar sebelum kita pahami kita sudah hafal dulu sifat 50 apa saja, ya. Baik. Bagaimana caranya agar kita ingin ma'rifat kepada Allah? Ini kan cita-cita setiap orang yang beriman. Ini adalah keinginan setiap orang yang beriman, yaitu ma'rifat kepada Allah. Walakin akan tetapi, in aradta tahaqquqa, jikalau kamu ingin mendapatkan kenyataan ataupun hakikat fil ma'rifati, di dalam ma'rifat, fa'alaika, maka wajib atasmu bisuluki tariqatin, menjalankan tariqah. Jadi kalau kita ingin ma'rifat, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita ingin mengenal Allah, kita ingin mencapai kepada makom ma'rifat dengan sebenar-benarnya, maka solusinya adalah dengan suluk tariqah, dengan menjalani tariqah, ya. Apa itu tariqah? Sering kita dengar bahasa tariqah, ya. Tariqah Qadiriyah, tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Al-Mudhahiriyah, Naqsyabandiyah Mudhahiriyah, Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada tariqah Syadziliyah, tariqah Alawiyah, tariqah Suhrawahdiyah, ada tariqah Syattoriyah, ada tariqah Ghazaliyah, ada tariqah Dasukiyah, ya, dan lain sebagainya. Ada tariqah Tijaniyah. Apa itu tariqah? Wahiyya, tariqah itu iltizamu taqwa zahiran wa batinan wa tadabburul ayati wal akhbari wan nadharu fi malakutis samawati wal ardi ala qasil i'tibar wa tahdzibu akhlaqin nafsi wa taltifu kasafatiha bi husnir riyadati wa taskilu mir'atil qaumi bi mulazzamatiz zikri wal fikri wal i'radu amma yushkilu anit tajarrudi li hadzal amri. Itulah definisi tariqah. Paham? Tidak. Alhamdulillah. Wahiyya tariqah adalah iltizamut taqwa. Pertama nih, membiasakan takwa. Zahiran wa batinan, zahir dan batin. Waduh, ngejalani satu aja sulit itu, Masya Allah. Iltizamut taqwa, zahiran wa batinan. Membiasakan bertakwa, zahir dan batin. Tuh, menjalankan tariqah yang pertama adalah senantiasa bertakwa zahir dan batin. Ini aja banyak yang gagal. Banyak yang gagal, subhanallah. Membiasakan takwa zahir, ya. Kalau zahir mungkin sulit-sulit mudah, ya. Mudah-mudah sulit. Seperti sholat 5 waktu, tidak berdusta, puasa Ramadan, kemudian zakat, kemudian mengaji, ya. Kemudian silaturahim. Takwa secara zahir, meninggalkan yang haram, zina, mabuk, ya. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengar suara yang diharamkan untuk didengar oleh Allah, kemudian tidak menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Zahir, itu aja berat sudah. Mata aja mata. Aduh, Masya Allah. Ini mata aja susah dijaganya. Iltizamut taqwa zahir, itu baru takwa zahir, belum takwa batin. Tidak ujub, tidak sombong, tidak sum'ah, ya, tidak riya, tidak merasa benar sendiri, tidak buruk sangka. Belum batinnya, baru zahir aja susah, apalagi batin. Sedangkan itu adalah
Syarat pertama, seseorang menjalankan thariqah. Kedua, wa tadabburul ayati, dan merenungi ayat-ayat, wal akhbari, dan hadis-hadis Nabi. Wah, ini lebih sulit lagi. Merenungi ayat-ayat dan hadis Nabi. Udahlah, untuk bagi orang awam merenung mungkin susah. Baca aja, baca dulu. Susah baca aja. Masya Allah. Cung yang sehari 2 juz baca Quran. Cung. Ngacung aja, ngacung. Ada. Yang sehari 1 juz. Cung. Tuh, Masya Allah. Yang sehari setengah juz. Cung. Masya Allah. Alhamdulillah. Belum mentadaburinya, belum merenunginya, baru bacanya aja susah. Masya Allah. Jadi sekarang itu banyak yang hanya sekedar menjalankan thariqah, saya thariqah ini, thariqah itu. Takwa sama Allah. Baca Qur'annya bagaimana? Wah, itu kan bagaimana? Ya, 2 tuh. Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Belum hadis lagi ditafakuri. Ya, susah. Ya. Yang penting kita tahu aja dulu lah ilmunya. Setelah itu baru kita amalkan sesuai kemampuan kita. 3, wan nazaru, dan memandang. Fi malakuti samawati, di dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, ala qasdil i'tibari, dengan maksud mengambil pelajaran. Tafakur, ya, memandang langit, memandang bulan, memandang bintang-bintang, lihat pelangi, lihat awan, lihat pegunungan, lihat lautan, melihat manusia, melihat binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hutan, air mengalir. Tujuannya apa? Biqasdil i'tibar. Tujuannya adalah mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Ya. Saya nanti mau ke puncak, jalan-jalan, bukan. Ngapain? Biqasdil i'tibar. Ya, sekalian jalan-jalan juga. Biqasdil i'tibar. Ya. Saya mau ke pantai, Anyer misalnya, ngapain? Biqasdil i'tibar. Ini kan salah satu menjalankan thariqah. Biqasdil i'tibar, memandang langit, memandang bumi, apa yang ada di bumi, apa yang ada di atas kita, apa yang melata, apa yang terbang, apa yang bergoyang-goyang dengan angin, ya. Kita pandang itu semua dengan pandangan i'tibar, dengan tafakur, mengambil pelajaran. Ya, jadi jangan di rumah saja. Ya, kemarin sekarang di rumah terus sekarang. Ya. Jangan kurang piknik. Jadi harus piknik, ya. Piknik dengan tujuan ala qasdil i'tibar. Tapi nanti kalau udah hilang coronanya. Sekarang masih corona, ya jangan piknik di rumah saja. Dan di rumah juga banyak kalau pengen i'tibar mah. Selanjutnya, berapa nih? 4. Udah maghrib belum? Pas, alhamdulillah ya. Ya tinggal 2 lagi atau tinggal berapa? 3 lagi nanti kita lanjutkan insyaallah.